Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kali ini akan mempraktekkan praktik coaching dengan konsep Tirta. Saya Meliza Emri dengan rekan saya Pak Winarko. Fasilitator kami Bu Mary Syafriyati. Saya sebagai kuci, kemudian Pak Winarko-nya kucing. Selamat sore Pak Win. Sore Bu, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Maaf Pak, ganggu waktu Bapak sore-sore ini sebentar, boleh tak Pak? Ya, tak apa-apa Bu. Ada yang bisa saya bantu? Sedikit sih Pak, mau sharing sedikit aja sama Bapak mengenai permasalahan anak-anak saya di kelas. Gini Pak, saya dalam 3 minggu terakhir ini ada mendapat pengaduan dari orang tua murid. Anaknya ini sering kabur dari rumah, Pak. Jadi karena dia kabur dari rumah ini, sering tidak masuk ke sekolah. Gitu. Dan orang tuanya selalu minta izin kepada saya, Bu, anak saya izin dulu tidak masuk ya Bu, karena dia sekarang lagi tidak ada di rumah. Jadi saya bingung gini Pak, biasanya kan kalau orang tua izin tuh, Bu izin anak saya sakit, Bu izin anak saya tidak masuk sekolah karena kami ada urusan keluarga. Nah sementara ini nih izinnya karena anak ini sering tidak berada di rumah, dia kabur dari rumah gitu nah Pak. Iya. Oke. Ternyata itu apa namanya ya, suatu masalah besar ya Bu. Apa namanya? Iya Pak. Nah, sebetulnya apa sih tujuan dari perbincangan atau pembicaraan kita hari ini Bu? Dan apakah harapan Ibu dari pembicaraan kita kali ini? Kira-kira apa yang harapan serta tujuan dari pembicaraan kita sore hari ini, Bu? Iya gitu Pak, saya itu maunya ini kan anak-anak sudah kelas 6 Pak, jadi saya maunya jangan ada lagi anak-anak nih yang bolos-bolos sekolah gitu. Nah, karena mereka kan mereka sudah kelas 6 sekarang nih, pembelajaran pun dipadat-padatkan. Jadi saya berharapnya anak-anak nih rutinlah masuk ke sekolahnya, janganlah sampai bolos-bolos seperti ini. Ya kalau misalnya anak itu tidak masuk karena sakit atau karena orang tuanya berhalangan, itu masih bisa ditoleransi Pak. Sementara kasus anak saya ini kan dia tidak datang karena anaknya kabur dari rumah Pak. Ya. Oke. Oh ya, berarti itu merupakan sebuah permasalahan ya Bu ya. Iya Apa Pak. namanya, ketika anak yang sering bolos sekolah, kemudian ini akan menjadi bahan pertanyaan juga ya nantinya. Kemudian kalau mereka Iya sering Pak. bolos, mereka pun pasti akan ketinggalan pelajaran ya. Apalagi tadi yang Ibu sampaikan bahwa Ibu mengajar di kelas 6 gitu kan, yang mungkin sebentar lagi anak-anak juga mau ujian gitu kan. Nah, kalau Iya. misalkan seperti itu mungkin mereka juga akan ketinggalan pelajaran ya. Iya Jelas-jelas Pak. memang betul itu. Nah, kalau misalkan nih, coba sih Ibu bisa menjelaskan permasalahan dari awal itu seperti apa itu, Bu? Dari awalnya gini Pak, ini waktu pembagian rapor PTS kemarin, orang tua Rafa ini curhat sama saya, Bu, tolonglah nasihati anak saya ini. Dia kalau sudah malam minggu itu tidak tidur di rumah, katanya. Jadi sudah tidak tidur di rumah, kadang sampai berlanjut malam Senin, Selasa, Rabu, sehingga anak tuh bolos sekolah, Pak. Nah, waktu pembagian rapor PTS itu saya sudah melakukan pendekatan kepada anaknya, janji anak ini untuk tidak berubah. Nah,
mulai dari bulan November ini Pak, anak ini mulai lagi seperti itu. Dia malam minggu itu kabur dari rumah, orang tuanya bilang, kami lagi makan malam, tahu-tahu motor itu hilang satu. Jadi orang tuanya kecarian motornya. Nah, tetangganya bilang, kalau motor itu ternyata dibawa sama M. Rafa ini. Dia Gitu. naik Iya, iya. apa, lonceng 5 lah, Pak. Bawa motor Mm-mm. itu laju-laju gitu. Nah, Mm-mm. jadi anak ini sudah dibawa pulang. Hari Seninnya sudah ke sekolah. Pas hari Senin anak nih sekolah, saya coba lakukanlah Pak restitusi, segitiga restitusi. Saya coba lakukan pendekatan kepada anak ini. Saya tanya, Em Rafa kenapa sering kabur dari rumah? Jadi dia cerita gini Pak, saya malas di rumah Bu, saya nggak suka Bunda itu suka marah-marah, habis itu suka suruh-suruh saya kerja, yang nyapu rumah lah, yang nyuci piring lah, yang inilah, yang itulah katanya. Jadi saya bilang sama anak, Rafa, membantu orang tua untuk membersihkan rumah itu tidak hanya tugas anak Oh, perempuan, iya, iya. anak Benar, laki-laki juga benar, benar. wajar untuk Mm-mm. membantu orang tua. Saya gitukan sama anaknya, Pak. Bunda minta tolong sama kamu tujuannya sebenarnya baik. Mengajarkan kamu untuk bisa mandiri. Itu tujuannya untuk kebaikan kamu juga di masa yang akan datang. Jadi saya minta ke anak ini untuk nanti minta maaf lah sama orang tuanya di rumah. Jangan diulangi perbuatan seperti itu lagi karena nanti dia juga yang rugi sering tidak masuk sekolah. 2 minggu anak ini masuk terus. Nah, dalam minggu ini Pak datanglah ayahnya ke sekolah. Ayahnya curhat lagi ke saya, Bu, M. Rafa ini tidak datang lagi ke sekolah, dia kabur lagi dari rumah, motor kami dibawa lari. Jadi saya bilang, Pak, kemarin tuh saya pernah cerita sama M. Rafa, ternyata dia kabur dari rumah. Dia tidur di rumah kawannya, yang kebetulan kawannya ini anak putus sekolah gitu nah Pak. Jadi kalau anak-anak ini kalau misalnya hari Senin dia kan memang tidak pernah sekolah. Jadi Rafa ini ikut-ikutan lah sama anak ini. Jadi kata ayahnya, saya sudah coba cari rumah anak tuh Bu, tapi tidak jumpa gitu nah. Oke, oke. Jadi permasalahannya, sampai sekarang Pak sudah 5 hari anak tuh tidak masuk. Jadi orang tuanya pun bingung mau cari kemana si M. Rafa ini lagi gitu nah. Jadi saya cobalah untuk melakukan pendekatan kepada anak ini. Saya coba berbicara dari hati ke hati terhadap anak tersebut. Saya tanya kenapa dia suka kabur dari rumah Iya, gitu. Nah, saya ceritakan sama bapaknya semua. Oke. Begitulah Pak ceritanya. Oh gitu. Oke. Berarti kejadiannya ini memang sudah berulang kali ya Bu. Memang kalau kita Iya lihat luar Pak, biasa sudah. memang kalau seorang guru itu ya, bukan hanya sebagai pengajar, tapi memang sangat Nah, luar iya. biasa lah. Ya, Oke, oke. di rumah pun. Iya, jadi memang memang apa ya, memang kalau dilihat tadi kejadiannya itu memang sudah berulang kali gitu kan. Nah Iya sekarang kalau betul. dari skala 1 sampai 10 nih ya, posisi Ibu ini berada di skala berapa, Bu? Kalau untuk permasalahan ini Pak, saya merasa posisi saya itu masih di bawah 5. Karena ketika seorang anak tidak mengikuti pelajaran Pak, padahal alasannya itu tidak jelas. Saya merasa budaya positifnya itu sudah dilanggar oleh anak tersebut. Iya, iya. Takutnya perbuatannya ini bisa ditiru sama anak-anak yang lain. Oh, M. Rafa sering tidak masuk, ibunya tidak marah. M. Rafa sering bolos, nampak kok dia pergi main-main tapi tidak sekolah. Jadi saya merasa anak ini sudah tidak menghargai guru lagi, tidak menghargai orang tuanya. Dia masuk ke sekolah seenaknya diajak. Ketika dia mau datang, dia datang ke sekolah. Ketika dia tidak mau sekolah, dia akan libur begitu saja, gitu nah Pak. Oke, benar juga Bu. Itu juga nanti bisa akibat juga ya. Contoh bisa menjadi bisa ditiru sama yang lain gitu ya. Betul sekali itu. Iya Nah, Pak. itu juga kan sudah termasuk pelanggaran juga ya Bu ya. Nah, atas Iya. kesempatan apalagi dengan apa namanya melanggar kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama gitu kan. Nah, Iya Pak. karena kan
sudah tidak sesuai tadi dengan apa namanya budaya Jadi positif, positif. kemudian sikapnya memang sudah mungkin benar-benar sudah di bawah standar gitu ya Bu. Nah, Iya, tepat iya. sekali Ibu itu apa yang sudah dilakukan. Kemudian kira-kira Bu, kalau harapan Ibu nanti dari skala 5 tadi yang sudah Ibu sampaikan, skala berapa yang akan Ibu capai kira-kira? Ya kalau harapan saya Pak, saya maunya berharap bisa mencapai di skala 9. Minimal anak ini sudah ada niat lah Pak untuk merubah sikapnya. Dia bisa rajin datang ke sekolah, ada kesadaran dari dirinya apa kesalahan yang sudah dia lakukan. Saya akan mencoba lagi memberikan motivasi kepada anak tersebut. Apapun masalah yang sedang dihadapi, pasti ada jalan keluarnya. Janganlah sampai kabur dari rumah, sehingga tidak bolos-bolos lagi ke sekolah. Saya inginkan skalanya itu 9 dalam hal kehadirannya dulu Pak, kehadirannya dulu di sekolah. Bagus itu Bu. Betul sekali Bu. Memang kehadiran itu hal yang paling utama ya, paling utama bagi Iya. anak-anak untuk mengikuti pelajaran. Nah, dari permasalahan ini Bu, kira-kira apa sih rencana yang akan Ibu laksanakan untuk memperbaikinya? Kira-kira? Kalau rencana saya Pak, saya memang sudah koordinasi dengan orang tuanya waktu orang tuanya datang kemarin. Saya bilang sama ayah M. Rafa ini, Pak, nanti suatu saat kalau M. Rafanya sudah pulang, Bapak tolong antarkan M. Rafa ini ke kelas sampai berjumpa dengan saya. Jangan Bapak antarkan sampai gerbang. Kalau takutnya nanti kalau sampai gerbang, ayahnya pergi, dia pun nggak jadi masuk ke sekolah gitu nah Pak. Jadi saya berharap ayahnya mengantarkan M. Rafa ini ke kelas sampai berjumpa dengan saya. Nanti kalau sudah berjumpa dengan saya akan coba lakukan lagi pendekatan terhadap anak ini. Kenapa dia bisa kabur lagi dari rumah, apa permasalahan yang dihadapi. Tapi kalau misalnya ini tidak bisa terselesaikan, saya akan coba koordinasi dengan koordinator kesiswaan di sekolah, Pak. Saya akan coba panggil orang tuanya, saya akan coba ceritakan semua permasalahan yang terjadi ini, biar diselesaikan dengan koordinator kesiswaan, atau mungkin saja nanti akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Iya. Karena anak ini kan sudah kelas 6, Pak. Kalau dia masih sering tidak masuk sekolah, takutnya nanti pas ujian sekolah dia tidak datang juga sekolah yang bermasalah nanti. Oh, ya betul sekali langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan itu kan dengan menyelesaikan masalah, kemudian mengikuti prosedur. Nah, ketika proses restitusi itu berjalan atau Ibu jalankan, mungkin tentunya ada saja hambatan ya. Hambatan Iya. terjadi, yang namanya hambatan itu memang bisa datang dari mana saja kan. Nah, tidak sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan nih. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, apa yang akan Ibu lakukan kira-kira? Memang betul sih Pak, kadang apa yang kita rencanakan itu tidak berjalan sesuai Ah, dengan tidak sesuai harapan kita ya Pak, harapan pasti kita ada ya. saja hambatannya. Eee, Kalau misalnya ini ada hambatannya Pak, anak ini kan permasalahannya ada di rumah nih. Saya akan mencoba melakukan pendekatan kepada orang tuanya. Kemudian saya mencoba berbicara dari hati ke hati antara orang tua dengan anak tersebut. Kita sama-sama cari akar permasalahannya. Kita tidak boleh menyalahkan, oh si Rafa ini salah, oh orang tuanya salah seperti ini, sehingga anak begini-begini. Tidak. Jadi kita memang harus mencari jalan tengah dari permasalahan ini dengan tidak menyalahkan salah satu pihak begitu Pak. Atau bisa juga nanti kalau saya tidak bisa menyelesaikan sendiri, saya akan coba minta pendapat lah dengan rekan-rekan guru-guru senior di sekolah begitu Iya, Pak. oke. Ya, betul sekali Bu, apa yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian Ibu juga sudah menyiapkan rencana alternatif dalam menyelesaikan masalah. Nah, saya yakin Ibu juga sebagai guru akan bisa apa namanya ya, manajerial dengan baik
dalam menyelesaikan permasalahan. Apapun permasalahan itu pasti bisa diselesaikan. Nah, saya tegaskan kembali apa komitmen Ibu dalam menyelesaikan apa ya namanya ya permasalahan yang Ibu hadapi, permasalahan yang terjadi. Nah, kira-kira dengan kembali komitmen apa yang akan Ibu bangun untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang sudah tadi Ibu sampaikan itu? Kalau untuk komitmen Pak, saya akan coba laksanakan secara kontinu, berkesinambungan. Jangan sampai sekali coba sudah menyerah, tidak. Saya akan berusaha untuk bersikap adil dan bijaksana. Jangan sampai siswa yang lain merasa ibu ini M. Rafa anak istimewa, dia sering tidak masuk pun tidak masalah, sementara kami sekali tidak masuk sudah dimarahin. Saya akan mencoba untuk bersikap adil dan bijaksana anak di kelas, kemudian saya juga akan koordinasi dengan orang tuanya, bicara dari hati ke hati seperti yang saya sampaikan tadi, berbicara dari hati ke hati kepada orang tuanya, tidak ada sikap untuk saling menyalahkan, dan saya akan coba lagi pendekatan kepada siswa ini, memberikan motivasi betapa pentingnya dia untuk menuntut ilmu di sekolah, agar apa ya Pak ya, timbul kesadaran dirinya kalau dia itu sudah melanggar budaya positif dan kesepakatan kelas yang sudah kita Yang sudah sepakati bersama. yang sudah dibangun kesepakatan kelas itu ya. Iya, iya Pak. Benar. Ya Bu, betul sekali kalau saya rasa Ibu sudah bijaksana dalam menangani permasalahan ini. Kemudian apa sih semoga permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik dan tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Nah, dari percakapan yang panjang lebar tadi nih, kira-kira apa yang Ibu rasakan saat ini? Alhamdulillah lah Pak, saya sudah merasa agak lega sedikit karena ketika saya ada masalah, ada tempat untuk berbagi sharing dengan Bapak. Memang betul Pak, ketika kita ada masalah sebaiknya berbagi dengan orang lain, jangan dipendam sendiri karena nanti kalau kita suka memendam permasalahan, menyimpan penyakit ya Pak ya, Iya benar, bisa menyebabkan betul penyakit sekali. bagi Itu diri kita sendiri. kadang pun apa ya bisa menyebabkan permasalahan kita menjadi apa ya tidak semangat gitu ya Bu ya. Iya Pak, iya iya Iya, iya, iya. Hmm. Kemudian apa ya Pak ya, saya merasa sekarang ini sudah ada gambaran apa yang akan saya lakukan nanti. Bapak pun sudah memberikan penguatan terhadap rancangan yang akan saya lakukan, walaupun masalah ini baru akan saya selesaikan, tapi saya merasa rencana penyelesaian ini bisalah terlaksana dengan baik Pak. Oke, iya Bu, setiap kalau kita memang apa namanya lihat bahwasannya itu setiap permasalahan, setiap persoalan itu pasti ada jalan keluarnya Iya. tergantung dari kita ya bagaimana kita mau bergerak dengan apa yang Ibu lakukan tadi. Saya yakin pasti Ibu bisa. Kemudian Ibu juga tetap semangat dalam mendidik anak-anak. Iya, terima kasih banyak ya Pak atas motivasinya. Saya pun minta maaf karena sudah mengganggu Bapak. Dan juga terima kasih banyak atas waktu yang sudah Bapak berikan kepada saya. Semoga saya nanti bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Amin. Sama-sama Ibu. Semoga Ibu terus bersemangat menjadi seorang pendidik untuk mencerdaskan putra-putri bangsa dan melahirkan para generasi emas untuk kedepannya. Amin. Terima kasih banyak ya Pak. Yo, iya Bu.